pelajaran dari Nabi Yeremia, panggilan Tuhan nggak selalu nyaman, tapi selalu bermakna. Kemarin kita di hari Minggu belajar soal calling and working. Kita melihat apa sih perbedaan panggilan dan pekerjaan Tuhan. Ternyata panggilan Tuhan itu ada di setiap pekerjaan kita. Pekerjaan itu bisa temporari sementara, tapi panggilan Tuhan itu bersifat abadi di dalam hidup kita, saudaraku ya. Nah, mari kita melihat pelajaran dari Nabi Yeremia. Panggilan Tuhan gak selalu nyaman, tapi selalu bermakna. Saudaraku, Nabi Yeremia adalah salah satu nabi yang hidupnya dipenuhi air mata. Tapi dari reruntuhan moral dan sosial bangsa Yahudi atau bangsa Yehuda, Yeremia berdiri sebagai suara Tuhan yang terus berbicara meskipun tidak ada yang mendengarnya. Yeremia mulai bernubuat itu sekitar tahun 627 sebelum Masehi, dari zaman Raja Yosia sampai zaman Zedekia. Artinya dia ngalamin masa reformasi rohani dan kehancuran nasional, saudaraku. Dari bait Allah yang diperbarui sampai bait Allah yang dihancurkan. Nabi Yeremia ini menjadi orang yang melihat segalanya. Ya. Dalam hal ini kejadian-kejadian yang terjadi tadi itu, saudaraku. Nah, saudaraku, di tengah semua itu, Nabi Yeremia bukan nabi yang ngebakar semangat pakai janji-janji manis. Ya, justru sebaliknya dia bawa pesan penghakiman, dia bawa pesan air mata dan pertobatan yang ditolak, saudaraku. Karena itu Nabi Yeremia dijuluki sebagai nabi ratapan. Kalau saudara tahu kitab Ratapan, nah itu juga ditulis oleh Nabi Yeremia, ya. Makanya dia disebut Nabi Ratapan, Nabi Yeremia ini. Nah, saudaraku, bukan karena Nabi Yeremia itu cengeng ya, makanya dia disebut Nabi Ratapan, tapi karena dia satu-satunya yang nangis buat bangsa yang keras kepala ini. Jadi makanya dia disebut Nabi Ratapan. Dalam Yeremia 7 ayat 13, aku telah berbicara kepadamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengar. Aku telah memanggil kamu, tetapi kamu tidak menjawab. Ya, itu pesan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari Nabi Yeremia ini, saudaraku ya? Selain dari apa yang kita sudah dengar tadi di pendahuluan tadi. Yang pertama, panggilan Tuhan itu nggak selalu nyaman, sesuai judulnya tadi ya. Panggilan Tuhan itu nggak selalu nyaman, tetapi selalu bermakna. Saudaraku, Yeremia dipanggil waktu dia masih sangat muda. Ayat yang selalu terkenal biasa digunakan untuk mendukung bagaimana kita dipilih di dalam pelayanan. Yeremia 1 ayat 5-7. Ya, jadi Yeremia itu dipanggil waktu masih sangat muda. Dan dia langsung bilang, aku masih muda, aku masih anak-anak. Tapi ternyata Tuhan gak lihat usia, saudaraku ya. Tuhan itu ngelihat kesiapan kita. Tuhan gak janjikan hidup yang mulus di dalam panggilannya, tapi dia janji akan menyertai. Jadi kalau Tuhan panggil kita itu, saudaraku, Tuhan gak janjikan jalan yang mulus, tapi Tuhan berjanji akan menyertai kita di dalam menjalankan panggilan kita itu. Pasti ada penghiburan yang dari Tuhan yang diberikan ketika kita menjalankan panggilannya. Nah, saudaraku, Yeremia itu sempat pengen berhenti, saudaraku, dalam menjalankan panggilan Tuhan. Dia sempat pengen berhenti ngomong maksudnya, tapi firman Tuhan kemudian datang seperti api di dalam tulangnya. Kita baca Yeremia 20 ayat 9, saudaraku ya. Jadi memang begitu berat sekali panggilan Nabi Yeremia ini, makanya dia disebut Nabi Ratapan. Berat sekali, saudaraku ya. Dia menyampaikan pesan yang sudah pasti ditolak oleh orang-orang di zamannya. Ya. Nah, saudaraku, dipanggil Tuhan bukan berarti hidup kita itu bebas dari kesedihan. Waktu kita dipanggil Tuhan, bukan berarti hidup kita itu bebas dari berbagai kesedihan. Tapi hidup kita akan diperbarui dan menjadi punya makna di dalam menjalankan panggilan Tuhan itu. Kalau kita benar-benar dengar Tuhan, saudaraku, Tuhan akan menyertai kita. Ya, kita nggak akan merasa sendiri dan pasti Tuhan akan memberikan pertolongannya dalam hidup kita. Yang kedua, jangan bingung kalau kebenaran itu nggak disukai. Ya, karena itu sudah terjadi dari dulu, gitu ya. Karena Nabi Yeremia itu waktu dia nyampein kebenaran nggak didengarin, saudaraku. Ya, makanya dia meratap, Nabi Ratapan.
Jadi kalau saudara nyampaikan kebenaran nggak didengarin sama orang, ya nggak usah heran karena itu udah terjadi dari dulu saudaraku ya. Nah Yeremia itu dipenjara, dibungkam, bahkan dilempar ke sumur. Jadi Nabi Yeremia itu ketika dia nyampein firman, bukan ditolak gitu aja ya udah pergi, enggak. Dia dipenjara, dia dibungkam dan dilempar ke sumur, bahkan diancam mati saudaraku ya. Jadi itulah panggilan Nabi Yeremia ya. Semua karena dia bilang sesuatu yang benar. Jadi memang kasihan sekali Nabi Yeremia ini saudaraku ya. Tapi dia menjalankan panggilan Tuhan yang membuat hidupnya bermakna. Di zaman penuh nabi palsu yang manis di mulut, yang ngomong asal menyenangkan hati orang banyak ya. Yeremia datang bawa firman Tuhan yang pahit banget saudaraku ya. Kok kamu ngomongnya beda sendiri, beda sama orang-orang lain gitu ya. Kok lain sendiri kamu, agak lain memang kau ini Yeremia. Kira-kira gitu orang-orang zaman itu ngomong ya. Tapi Nabi Yeremia tetap sampaikan kebenaran. Dia nggak mau ngomong yang manis-manis, yang suka didengar telinga orang saja. Dia ngomong apa yang Tuhan mau ngomong sama orang-orang. Kalau semua orang setuju sama omongan kita, saudaraku, coba cek, jangan sampai kita bukan utusan Tuhan. Jadi kalau kita ini utusan Tuhan, nggak semua orang mau dengar kita, ya. Nggak semua orang bisa setuju sama yang kita omongin. Pasti ada aja penolakan. Jadi penolakan terhadap kebenaran itu sudah biasa, ya. Sudah biasa terjadi dari zaman dulu, saudaraku. Nabi sejati itu nggak jual harapan-harapan palsu, ya. Jadi kalau saudara dipakai Tuhan sebagai penyampai kebenaran yang sejati, saudara nggak akan menyampaikan harapan-harapan palsu. Dia tabur kebenaran meskipun tahu itu akan ditolak. Itulah Nabi Yeremia, itulah Nabi yang sejati. Ya. Nah saudaraku yang ketiga, agama nggak menjamin apa-apa kalau hati kita nggak bertobat. Perhatikan ya, agama nggak menjamin apa-apa kalau hati kita nggak bertobat. Saudaraku, orang Yehuda itu bangga karena masih punya bait Allah, ya. Tapi Tuhan lewat Yeremia bilang, kamu jangan percaya pada kata-kata dusta. Bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Yeremia 7 ayat 4 saudara bisa baca nanti ya. Tetapi Tuhan mau tegaskan, kamu kebanggaanmu tuh bukan cuma gedung bait Allah yang memang adalah simbol kehadiran Allah, tapi apa gunanya kamu berbangga punya bait Allah, tapi kamu tidak hidup di dalam pertobatan. Kamu punya gedung yang mewakili kehadiran Allah, tapi kamu tidak hidup di dalam pertobatan. Orang Yehuda saat itu hanya bangga, kita punya bait Allah, tidak seperti bangsa-bangsa lain yang nggak punya simbol kehadiran Tuhan yang benar, gitu ya. Mereka mungkin punya kuil-kuil, tapi mereka tidak punya seperti kita bait Allah. Mereka hanya bangga punya gedung, ya, punya keagamaan yang memang dalam keagamaan Yahudi itu bait Allah, gedung bait Allah itu merupakan pusat ibadah, pusat budaya, pusat ibadah, saudaraku. Segalanya berpusat di bait Allah, di tempel itu bagi orang Yahudi. Nah, mereka hanya bangga dengan itu, saudaraku, tapi mereka sendiri tidak hidup di dalam pertobatan. Jadi agama, bahkan gedung bait suci, nggak menjamin apa-apa kalau hati kita nggak bertobat. Kalau iman kita itu cuma sekedar seragam, saudaraku, dan jadwal ibadah dan nyanyian-nyanyian, tapi nggak hidup dalam pertobatan, maka kita cuma menjalankan religiusme yang kosong, saudaraku. Kita menjalankan keagamaan yang sebenarnya kosong, yang hampa. Jadi apa gunanya kita menggunakan seragam tertentu ya untuk beribadah, lalu menggunakan nyanyian-nyanyian di bait suci, tapi sebenarnya hidup kita sehari-hari tidak hidup di dalam pertobatan. Tidak ada gunanya, saudaraku. Itu sama seperti kita menjalankan keagamaan kita, religiusme kita, kehidupan yang religius tapi kosong ya, tanpa spiritualitas yang benar, saudaraku. Nah, itulah yang Nabi Yeremia ingin tegaskan di dalam beritanya, bahwa agama bait suci nggak menjamin apa-apa kalau kamu hidup sehari-hari tidak di dalam pertobatan. Nah, bait Allah itu nggak bisa lindungi kamu, itu pesan Nabi Yeremia intinya ya. Bait Allah itu nggak bisa lindungi kamu kalau kamu nggak hidup benar-benar buat Tuhan. Kau bangga dengan bait Allah yang merupakan lambang kehadiran Tuhan, tapi kamu tidak hidup buat Tuhan.
Apa gunanya bait Allah itu kamu banggakan? Seharusnya kamu kalau mau berbangga setidaknya di dalam kesucian dan kekudusan dari Tuhan. Kira-kira itu yang Yeremia ingin sampaikan secara sederhananya begitu, saudaraku ya. Nah yang keempat, saudaraku, Nabi Yeremia nunjukin kalau menangis itu kudus. Ya. Jadi menangis itu bukan sesuatu yang salah. Menangis itu adalah sesuatu yang kudus. Dalam arti bahwa menangis itu bukan sesuatu yang tabu, saudaraku ya. Nabi Yeremia menangis buat bangsanya. Dia meratap, makanya ada kitab ratapan, saudaraku. Itu disampaikan oleh Nabi Yeremia, kitab ratapan. Ya. Bukan hanya kitab Yeremia, tapi kitab ratapan. Itu ditulis sama-sama oleh Nabi Yeremia. Jadi dia menangis buat bangsanya, meratap buat bangsanya. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia begitu cinta kepada bangsanya. Mengapa bangsa ini, bangsa pilihan Tuhan ini menjauh dari Tuhan? Hidupnya tidak sesuai sebagai umat pilihan Tuhan. Ya. Jadi hati Yeremia itu merasa terluka, saudaraku, karena dia tahu apa yang akan terjadi kalau bangsa ini terus-menerus hidup seperti ini. Ya. Tapi masalahnya ketika dia menyampaikan kebenaran, rakyat nggak peduli sama dia. Tangisan Yeremia itu menjadi tangisan yang suci, ratapan yang suci, karena lahir dari kasih dan kebenaran. Nah saudaraku, jadi jangan remehkan orang-orang yang menangis buat orang lain. Kalau kita berdoa sampai kita meratap menangis itu, saudaraku ya, itu sesuatu yang holy, sesuatu yang kudus, saudaraku. Karena itu beban yang Tuhan taruh untuk kita mendoakan orang. Meski kita kadang merasa sedih sekali ya, merasa sedih sekali karena mendapat beban itu, tapi Tuhan mau ingatkan itu sesuatu yang kudus di hadapan Tuhan. Artinya menangis itu bukan sesuatu yang membuat kita lemah, menunjukkan kita lemah, tapi justru menunjukkan bahwa kita sedang mengambil beban yang Tuhan taruh untuk bangsa, untuk seseorang yang kita sedang doakan, saudara. Jadi Yeremia nunjukin intinya menangis itu sesuatu yang kudus ya, sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi air mata yang jujur di hadapan Tuhan itu jauh lebih baik daripada sorak-sorai dari kepalsuan. Apa gunanya kita bersorak-sorai seperti nabi palsu, tapi ternyata itu palsu gitu ya. Namanya nabi palsu ya, palsu. Tetapi air mata dari seorang nabi yang asli itu justru berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudaraku, yang terakhir, harapan itu selalu tetap ada, tapi harus lewat jalan pembuangan. Yeremia nggak cuma bicara soal kehancuran dari bangsa itu, dia juga bawa pesan pemulihan. Di tengah nubuat kehancuran, Tuhan berjanji akan pulihkan umatnya. Yeremia 29 ayat 11 ya. Tapi jalan menuju pengharapan itu adalah melewati pembuangan. Karena bagaimanapun mereka sudah bersalah di hadapan Tuhan. Mereka dibuang dan tidak ada shortcut proses, saudaraku ya. Nggak ada jalan pintas. Mereka harus diproses dalam pembuangan, tetapi tetap ada harapan. Ya, yang tentu harapan itu nantinya melalui Mesias, saudaraku. Nah kadang Tuhan harus bawa kita ke Babel, ke pembuangan, supaya kita bisa lihat siapa Tuhan itu sebenarnya. Jadi kalau kita sudah menyimpang dari Tuhan jauh, Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, untuk kita bisa kembali kepada Tuhan dan melihat bahwa Tuhan itulah yang memberikan segala berkat-Nya dalam hidup kita. Jangan mengkhianati Dia, saudaraku. Nah, pengharapan sejati itu nggak ngelak dari proses ya. Pasti dia akan melewati sebuah proses. Tapi pengharapan sejati itu juga akan bertumbuh di tengah reruntuhan yang ada. Dan bangsa Yehuda mempunyai pengharapan karena ada Mesias yang akan datang saat itu dalam konteks mereka. Nah, saudaraku, Yeremia ngajarin kita satu hal penting, bahwa setia itu nggak selalu enak ya. Dan panggilan Tuhan itu nggak selalu nyaman, tapi pasti bermakna di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.